Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, malaikat azab menghadap kepada Allah. Atas izinnya, Allah memberikan izin malaikat azab untuk menghadap kepadanya. Ada apa, wahai malaikatku? Yang dalam hal ini malaikat azab itu konon seperti raksasa, gunung yang menjulang. Dalam banyak kisah, contohnya adalah malaikat Jabaniyah. Namun di hadapan Allah, sosok yang besar itu hanyalah seperti debu di hadapan gunung yang sangat besar. Lalu malaikat aja berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mendapat begitu banyak catatan sebagai contohnya, aku ambil satu saja, yaitu si Fulan bin Fulan. Iya, kenapa dia? Dia telah berniat untuk mengambil hak orang lain. Dia ingin melakukan korupsi, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan?" Lalu kemudian Allah berkata, "Wahai malaikat azab, sesungguhnya makhluk yang bernama manusia kuciptakan dengan penuh kemuliaan, penuh dengan keagungan. Engkau mengatakan bahwa Fulan si Fulan berniat untuk korupsi. Apakah kau tidak tahu bahwa aku Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Selama dia tidak melakukannya, jangan pernah kau ajab dia. Dia hanya baru berniat." Begitu ya Allah, maafkan hamba. Tapi jika si Fulan bin Fulan ini melaksanakan niatnya, bolehkah hamba menghadap? Ya, boleh. Lalu kemudian di hari berikutnya malaikat azab dengan muka senang. Emang dia hobinya nanti kan banyak kisah manusia, semakin banyak manusia yang dia siksa, semakin banyak ini, makanya dia senang banget. Wahai Allah, ternyata si Fulan bin Fulan itu bukan hanya meniatkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, namun dia sudah melakukan apa tuh istilahnya ya, bukan proses, rencana bagaimana korupsi itu dilakukan. Jadi ini ada 4 tahap nih. Tahap niat, tahap rencana, tahap tindakan, tahap hasil. Jadi si malaikat azab menghadap ke Allah ke tahap rencana. Siapa yang melaporkan itu kepadamu? Malaikat yang kau ciptakan Allah ketika manusia lahir. Malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Oh begitu. Dia sudah melakukan niat lalu membuat rencana. Namun kau tetap tidak kuizinkan untuk mengajabnya karena dia baru tahap
tahap rencana. Siapa tahu besok dia sadar, dia tidak akan bertindak. Oh baik Allah. Kau tahu kan kenapa aku seperti ini, wahai malaikat? Karena tangan kananku lebih panjang daripada tangan kiriku. Rahmatku jauh lebih panjang daripada murkaku. Selama dia tidak melakukan tindakan dan hasilnya apa, kau tidak kuizinkan untuk mengajabnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kembalilah engkau. Aku ingin tahu apa kelanjutannya Fulan bin Fulan itu. Dengan penuh pengharapan, malaikat aja menunggu laporan dari malaikat yang menulis catatan buruk. Tambah senang aja. Kenapa malaikat aja mau kamu berseri-seri? Ya, aku senang. Karena nanti aku ada kerjaan. Ketika manusia dimasukkan ke neraka, ternyata si Fulan sudah melakukan tindakan. Pada awalnya dia berniat untuk korupsi, lalu kemudian dia merencanakan pihak-pihak siapa saja yang akan dia ajak untuk melakukan korupsi. Pihak-pihak siapa aja yang akan dia ajak untuk kong kali kong, untuk patgolipat, untuk suap menyuap dan sebagainya. Dia sudah melakukan tindakan, Allah. Senang banget. Jadi ini udah fix nih 99%. Ketika dia masuk neraka, aku berhak untuk menghukumnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan dulu kata, tanganku lebih panjang rahmatnya daripada tangan kiriku. Dia akan baru melakukan tindakan. Kita lihat dulu apa hasilnya. Siapa tahu besok dia ketangkep, dihukum, lalu tobat. Apakah kau mau bertanggung jawab jika hal itu terjadi? Wah, tadi malaikat aja lagi senang-senang langsung kicep ya. Susah banget sih mau menghukum manusia. Coba kau lihat bagaimana hasil tindakannya. Nanti kau laporkan lagi padaku. Hari berikutnya, wah ini mau udah fix nih. Ternyata hasil dari korupsinya itu merugikan banyak orang. Ternyata dari hasil korupsi itu banyak mengsarakan orang. Lalu malaikat ajab menghadap dengan senyuman yang penuh keceriaan. Si Fulan telah berniat, telah merencanakan, telah melakukan tindakan, dan hasilnya ya Allah, banyak hak-hak fakir miskin yang dia ambil, banyak hak-hak yatim piatu yang dia ambil, banyak hak-hak mustadhafin yang dia ambil. Aku pikir dengan kebodohanku, fixlah orang ini nanti bisa aku ajab. Lalu Allah berkata, wahai malaikat ajab, aku ini Tuhan yang maha besar. Aku ini Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Aku ini Tuhan yang maha kaya. Jika si Fulan bin Fulan ini benar apa yang kau katakan, hasil dari korupsinya sudah sangat merugikan orang, maka tangan kananku itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku ciptakan Adam sebagai maha guru bagi engkau dan teman-temanmu berguru dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kesadaran,
penuh keagungan. Tidak ada satupun manusia kuciptakan yang boleh diambil kemuliaannya, yang boleh diambil keagungannya, yang boleh diambil haknya oleh manusia lain. Seandainya Fulan bin Fulan melakukan dosa kepadaku, aku pasti maafkan karena begitu cintanya aku kepada Adam dan para nabiku. Tapi karena dia sudah mengambil hak orang lain, maka kuserahkan dirinya, pribadinya, rohnya, jasadnya untuk kau ajab sekeras-kerasnya. Karena tangan kananku sudah tidak bisa membelainya, karena rahmatku tidak bisa menyelamatkannya, karena kasihku tidak bisa melindunginya, karena dia melakukan kezaliman kepada orang lain, kepada ciptaanku yang aku muliakan juga, yang aku kasihi juga, yang aku cintai juga. Maka untuk Fulan bin Fulan, jika sampai matinya dia tidak menyadari kesalahannya, kuizinkan engkau, walaupun aku begitu sebenarnya merasa sedih karena mengingat ciptaanku manusia harus kau ajab. Lalu malaikat ajab berkata, terima kasih Allah. Demi apapun Fulan bin Fulan akan aku ajab karena dia telah mengambil hak orang lain. Alhamdulillahirabbil